Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera, kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan dalam program Bahana Morning Devotion, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa, Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Engkau urapi hati kami, pikiran dan telinga kami ya Bapa, untuk kami bisa mampu memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tema kita pada pagi hari ini adalah berani minta, berani bersyukur. Apa sih arti dari bersyukur itu? Tentu ada banyak orang yang mempunyai definisi dari kata ini. Tetapi supaya lebih valid, saya ambil saja arti syukur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah rasa terima kasih kepada Allah. Contoh, ia mengucap syukur kepada Allah karena terlepas dari mara bahaya. Yang kedua adalah pernyataan lega, senang, dan sebagainya. Saya ambil contoh, syukurlah keluarganya tidak mengalami cedera dalam kecelakaan itu. Atau syukurlah anakku kau sudah kembali dengan selamat. Ada perasaan lega di dalam ucapan terima kasih ini. Nah, terkait ucapan terima kasih ternyata ada beberapa hal yang menyertainya. Yang pertama, dengan berterima kasih kita dapat belajar untuk menghargai orang lain. Contoh, pada saat kita sebagai orang tua pada pagi hari memberi uang saku pada anak kita, dan anak kita mengucapkan rasa terima kasih, tentu kita merasa senang. Karena apa? Karena ada rasa penghargaan dari anak kita kepada kita sebagai orang tua. Tetapi apabila kita menolong seseorang, yang ditolong itu malah terkesan cuek, tentu kita akan merasa kecewa atau tidak dihargai. Nah, yang kedua, belajar untuk berempati. Pada saat kita mendapat pertolongan dari orang lain, tentu kita akan merasa senang. Nah, begitu pula apabila kita menolong orang lain, tentu orang lain itu juga akan merasa berterima kasih dan senang terhadap pertolongan kita. Terkait dengan berani minta dan berani bersyukur ini, ada contoh ilustrasi humor ya Bapak Ibu Saudara, tentang orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebut saja orang ini namanya Bagong. Nah, Bagong ini ingin sekali hidupnya berhasil. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah aku cukup dengan kipas-kipas saja, aku sudah dapat duit banyak. Tak lama kemudian Tuhan mengabulkan permintaan Bagong ini, jadilah ia menjadi tukang sate. Pelanggannya cukup ramai, omsetnya cukup bagus, tapi ternyata Bagong ini enggak puas, dan Bagong coba minta lagi pada Tuhan dengan cara berdoa. Tuhan, jadikanlah aku yang dapat memerintah orang. Nah, seketika Bagong jadi tukang parkir. Ia dapat memerintah baik pejabat, orang kaya maupun orang biasa. Tapi tetap saja Bagong tidak merasa puas dan ia coba minta lagi pada Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku orang yang berwibawa. Tatapan mataku bisa mempengaruhi orang lain. Dan seketika Bagong pun jadi penagih hutang profesional, atau biasa orang sebut DC atau debt collector. Masih tidak terima, Bagong berdoa lagi. Kali ini ia ingin menjadi orang yang dikelilingi oleh banyak wanita. Dan Bagong pun akhirnya menjadi tukang sayur. Dari ilustrasi di atas, si Bagong itu berani meminta, tetapi lupa untuk menghitung setiap berkat yang diberikan Tuhan terhadap hidupnya. Masih di suasana tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Imlek, mari
kita coba untuk kembali mengingat setiap berkat Tuhan yang sudah diberikan kita dari tahun-tahun yang telah kita lewati. Ada berkat kesehatan di mana kita masih dapat survive lewati masa pandemi. Ada berkat pekerjaan yang sudah kita terima. Ada berkat kita dapat membiayai biaya sekolah anak kita. Berkat kota dan wilayah yang aman. Berkat kesembuhan. Dan masih banyak lagi berkat yang dapat kita tambahkan sendiri. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapak untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami belajar firman-Mu, bagaimana kami berani meminta, kami juga berani bersyukur ya Bapak, untuk berani mengucap syukur terhadap setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapak, Engkau memberikan kami hari yang baru, nafas hidup yang baru. Kiranya hari yang baru ini akan kami manfaatkan, akan kami maksimalkan untuk memuliakan nama-Mu, baik lewat pekerjaan kami dan lewat aktivitas yang akan kami kerjakan dari pagi, siang sampai sore hari nanti ya Bapak. Kami juga mendoakan keluarga yang saat ini kami tinggal di rumah ya Bapak. Engkau lindungi, Engkau sertai ya Bapak, Engkau berikan berkat untuk mereka yang saat ini ada di rumah ya Bapak. Dan untuk keluarga yang saat ini ada yang sakit, kiranya Bapak lawat, Bapak berikan kesembuhan. Untuk yang saat ini ada pergumulan ya Bapak, Bapak hadir di tengah mereka untuk berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Kami juga mendoakan kota ini ya Bapak, kiranya selalu aman, kiranya selalu memberikan kami suasana yang sukacita ya Bapak. Dan kami juga mendoakan bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju dengan ekonomi yang semakin kuat ya Bapak. Bapak, kami serahkan hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.